Halo semua teman-teman yang sudah menyukai channel Aira. Kali ini kita tidak akan berbicara tentang hal-hal baru yang Aira lakukan sekarang. Tapi kita akan kembali ke masa lalu ketika Aira baru saja datang ke dunia kita. Dan perjalanan panjang yang telah kita lalui bersama hingga dia menginjak usia 3 tahun. Pada hari kelahiran Aira, kami sangat berbahagia karena Aira adalah anak perempuan yang kami tunggu-tunggu. Dia adalah anak perempuan yang sangat kami dambakan kehadirannya. Tepat usia Aira 25 hari, Aira harus kami larikan ke unit gawat darurat karena Aira kuning dengan bilirubin 20. Aku ingat sekali, dokter bilang kuning ini bisa menyerang otak Aira. Tapi aku terus berdoa semoga Aira baik-baik saja. 2 kali 24 jam Aira disinar biru dan sama sekali tidak boleh dijenguk atau dilihat meski dari jauh. Inilah pertama kali rapuhnya hatiku. Bagaimana tidak, dia berjuang sendirian tanpa aku. Hari-hari itu berlalu, namun kita masih tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Aku merasa semuanya baik-baik saja. Dalam pandangan mataku, Aira tumbuh begitu normal dan sehat. Aku tidak menaruh curiga sedikit pun bahwa ternyata bilirubin tinggi itu sudah menyerang otak Aira. Selepas Aira disinar biru, Aira jadi sering sekali menangis. Dan ya, kita bisa lihat sendiri bagaimana pola Aira saat nangis. Pola yang sangat berbeda daripada anak normal lainnya. Ketika nangis, badannya kaku, tangan dan kakinya naik ke atas di sebelah sisi, dan satu sisinya lagi di bawah. Dari sini, aku sudah mulai curiga. Ditambah lagi, tepat usia 5 bulan, Aira mengalami kejang meski di suhu tubuh hanya 37 derajat Celcius. Dokter bilang ini kejang ringan, tapi ini adalah titik balik kami menyadari bahwa Aira sedang tidak baik-baik saja. Dari sini perjuangan kami dimulai. Aku masih ingat sekali bagaimana bolak-balik RS, mengantri, menjalani banyak pengecekan. Kurang lebih 3 minggu perjalanan kami bolak-balik ke rumah sakit. Hasilnya itu ada gelombang kejang pada hasil EEG Aira dan terlihat ada cairan di otak Aira pada pengecekan CT scan. Dokter bilang Aira akan duduk di kursi roda seumur hidupnya. Tapi bagi kami, perjuangan ini baru dimulai. Aira menjalani fisioterapi dari usia 6 bulan. Mungkin dia bingung apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia harus menjalani ini semua? Atau mungkin saat itu, tatapan itu bertanya, kenapa harus seperti ini? Apa yang kalian lakukan padaku? Tapi Aira cuma bisa menangis sambil terus menikmati sakitnya proses fisioterapi ini.
Ini adalah juga perjuanganku. Setiap hari aku juga ikut menstimulasi dan mengulang-ulang lagi gerakan fisioterapi. Keinginanku untuk Aira sembuh sangat kuat. Keyakinanku juga sama. Aku yakin Aira bisa sembuh. Aku yakin Aira bisa berjalan, meskipun aku tidak tahu itu kapan. Bukan hanya fisioterapi, tapi ke alternatif juga. Semua yang bisa kami usahakan akan kami lakukan untuk Aira. Perjalanan keluar kota juga sudah kami tempuh, hanya untuk membawa Aira berobat alternatif. Perjalanan 6 jam yang tidak mudah untuk seminggu sekali kami berangkat membawa Aira. Selain itu, aku tetap stimulasi Aira di rumah seperti biasa. Tidak berhenti di situ. Dengan hati yang mantap, kami pergi ke luar negeri, tepatnya Penang, Malaysia, untuk membawa Aira berobat. Kami berharap dengan penuh harap dan penuh semangat untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pengobatan ini untuk Aira. Rangkaian proses pun dilakukan. Cek lab, juga cek EEG sudah dijalani. Hasilnya ada gelombang kejang di otak Aira. Kabar baiknya, di otak Aira bukanlah cairan, melainkan rongga yang masih kosong karena syarafnya belum berkembang dengan sempurna. Total sudah 3 kali kami bolak-balik Penang, Malaysia untuk bawa Aira berobat. Tapi qadarullah, Aira belum bisa juga tengkurap, duduk, apalagi berjalan. Tapi kami sama sekali tidak kehilangan semangat. Sampai detik ini, kami yakin tidak ada usaha yang sia-sia. Mungkin saja Allah masih mau melihat bagaimana perjuangan kami merawat Aira. Sampai nanti tiba waktunya, Allah akan bilang, sudah saatnya Aira sembuh. Sampai saat ini, usia Aira 3 tahun, dia tetap menjadi yang tercinta. Kami masih mengusahakan untuk kesembuhannya sampai detik ini. Saat ini Aira sedang menjalani terapi khusyuk syaraf. Dan setiap hari Aira menunjukkan satu persatu peningkatan yang telah dia capai. Kami yakin
Aira pasti bisa sembuh. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Terima kasih telah menonton video Aira sampai akhir. Jika kalian suka video Aira, jangan lupa untuk subscribe dan like. Juga komen pengalaman kalian merawat si kecil yang istimewa.